Assalamualaikum. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi wa habibi Rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali wan niyyah. Udzakirukum wa udzakiru nafsi bi ikhlasin niyyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian kita tentang permasalahan yang sering terabaikan. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang masalah, atau pada sesi berikutnya kita sudah menjelaskan tentang masalah membuka aurat dan berjabat tangan. Maka kali ini kita akan menjelaskan tentang permasalahan bepergian tanpa mahram. Perginya atau safarnya seorang perempuan yang tanpa disertai dengan mahram. Jadi perempuan ini ketika hendak bepergian maka tidak boleh sendirian. Bepergian safar ya maksudnya di sini tidak boleh sendirian, tapi harus didampingi oleh mahram atau yang seumpamanya seperti suami. Kalau belum bersuami maka harus disertai dengan mahramnya. Dan di sini saya ingin menegaskan, mengingatkan bahwa penggunaan yang benar adalah mahram. Mahram ini maksudnya adalah orang yang haram dinikah untuk selama-lamanya. Jadi seseorang yang selamanya diharamkan menikah dengannya, baik dikarenakan nasab atau dikarenakan hubungan persemendaan, menantu mertua kayak gitu ya, atau karena rodok, karena susuan, maka orang ini disebut dengan mahram. Kalau saya ya berarti seperti saudari saya, seperti ibu saya, seperti saudari ibu atau saudari bapak saya, seperti anak perempuan saya, seperti nenek saya, baik dari jalur ibu maupun jalur bapak. Seperti anak perempuan dari anak-anak saya, alias cucu saya, baik yang laki-laki dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan, maka mereka semuanya ini adalah mahram. Seperti ibu mertua saya, seperti ibu dari ibu mertua saya, seperti kalau seandainya putra saya menikah nanti, seperti menantu saya, maka ini namanya adalah apa? Mahram. Seperti saudara sepersusuan saya, ibu saya misalnya menyusui bayi laki-laki atau menyusui bayi perempuan, usianya belum 2 tahun, dengan 5 kali susuan secara kebiasaan, maka perempuan ini walaupun pada awalnya tidak ada hubungan darah, maka dia adalah mahram saya. Karena dia otomatis menjadi saudari sepersusuan saya. Seperti itu. Kalau seandainya punya anak perempuan, maka itu adalah ponakan saya. Dan begitu seterusnya. Jadi mereka inilah yang disebut dengan mahram, orang-orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya. Yang haram dinikahi namun sifatnya hanya sementara, itu bukan dinamakan dengan mahram. Seperti siapa? Seperti saudari istri kita. Jadi kalian umpamanya menikah dengan perempuan, istri kalian punya saudari perempuan, adiknya atau kakaknya, tidak boleh itu dipoligami. Walaupun perempuannya ridho, tidak boleh. Ini hukumnya haram. Kecuali kalian, tapi jangan sampai ya, kalian sudah berpisah dengan istri kalian, baik karena cerai maupun karena meninggal dunia. Kalau meninggal dunia ya gimana lagi, udah meninggal dunia. Tapi kalau cerai jangan sampailah. Makanya ini penting buat kita perhatikan. Kalau mau menikah itu jangan asal kebelet kemudian nemu pasangan mau oke capcus, jangan seperti itu. Seperti capcus nggak kalian? Langsung gaspol gitu, jangan seperti itu. Tapi lihat dulu siapa perempuan ini. Sudah ngaji apa belum? Sudah belajar apa belum?
diselidiki, diinvestigasi. Ini perempuan bagaimana? Karena dia akan menjadi ibu dari anak-anak kalian, wahai kaum laki-laki. Karena dia akan menjadi ayah dari anak-anak kalian, wahai kaum perempuan. Jadi jangan, ganteng sudah buta. Ganteng kaya punya mobil Ferrari buta, kayaknya. Padahal belum ngambil mukhtasar. Kalian juga jangan kayak gitu. Mau menikah dengan ini, sudah kelihatan cantik gitu, semampai, tinggi semampai, sudah lupa gitu. Dia ini bisa nggak baca Al-Fatihah ini? Jangan itu jadi ukuran teman-teman. Betapa banyak mereka-mereka yang fisiknya bagus, yang dikatakan good looking, kemudian pernikahannya kandas setengah jalan. Karena apa? Ya cuman gitu, sensasi atau apalah dan seterusnya. Waliyadzubillah. Jadi jangan ukurannya seperti itu. Tapi pakailah atau ingatlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW pada saat memilih perempuan itu, yang menjadi ukuran utama adalah urusan agamanya. Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Rasul memerintahkan kepada kita untuk mengutamakan, bukan berarti tidak boleh menikah dengan perempuan cantik. Enggak, ya. Kalau ada cantik, kenapa yang jelek kan gitu kan? Kalau ada yang ganteng, ngapain yang burik kan? Tapi bukan itu ukuran utamanya. Kalau ada yang kaya, keren, ngapain kere kan? Bukan berarti tidak boleh, enggak. Tapi yang kita jadikan ukuran utama, yang nomor satu adalah urusan agamanya. Urusan agamanya bagus, ya sudah, lainnya bonus. Gantengnya, pinternya, kayanya, nasabnya, ya, cantiknya, ya, nasabnya, yang lainnya bonus. Seperti. Tapi itulah. Jadi yang kita jadikan pedoman yang paling pertama adalah ukuran agamanya. Sudah ngaji doruri belum? Ya, ini diperhatikan. Oleh karenanya wasiat guru-guru kami pada saat kami menikah adalah memastikan, saya masih ingat bahwasanya pada saat saya mau menikah, saya minta izin pada guru-guru saya. Beliau mengatakan, saya nggak ada masalah dengan siapapun. Beliau mengatakan, dengan siapapun yang menikah, yang penting ta'akkad min aqidatiha. Pastikan akidahnya adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Pastikan akidahnya itu. Ya, jangan sampai kalian gigit jari karena mendapatkan pasangan seorang Wahabi yang mana nggak mau bertaubat, teman-teman. Mereka ini kalau sudah kena virusnya paham ini, udah ini kayak otaknya itu nggak dipakai. Kok gitu Ustadz ngomongnya? Emang kayak gitu, gimana lagi? Sudah dikasih tahu bahwasanya Allah yang menciptakan tempat, Allah tidak butuh ciptaannya, Allah ada tanpa tempat, ngeyel. Allah bersemayam di atas arsy. Waliyadzubillah. Ya itulah. Jadi itu yang dinamakan dengan mahram, haram dinikah untuk selama-lamanya. Kalau haram dinikah untuk sementara, namanya bukan mahram. Dan di sini beberapa orang itu menggunakan istilah ini, pemahaman ini secara keliru. Maaf, bukan muhrim katanya. Iya, memang saya sedang tidak haji dan sedang tidak umroh. Muhrim bukan itu. Muhrim itu adalah orang yang sedang mengerjakan ihram, baik ihram haji maupun ihram umroh. Kalau laki-laki muhrim, kalau perempuan muhrimah. Seperti itu. Nah ini jadi perempuan ketika hendak bepergian, maka syaratnya supaya diperbolehkan bepergian yang disebut dengan bepergian ya, bukan sekedar ke rumah tetangga, ke warung beli sabun gitu, bukan itu. Tapi bepergian safar, menempuh jarak tertentu. Itu maka harus didampingi oleh mahram atau semisalnya, seperti suami. Kalau tidak, maka dia akan terjatuh kepada perbuatan dosa, maksiat badan, as-safaru bila mahram. Nah, kenapa demikian? Dasarnya apa Ustadz? Ada hadis yang menyebutkan larangan bepergian atas perempuan yang di beberapa riwayat itu disebutkan jarak perjalanan 3 hari. Jadi kalau zaman dulu itu kan tidak ada sepeda motor, tidak ada mobil, tidak ada elf, tidak ada kereta api, tidak ada bis antar provinsi, nggak ada
kapal pesiar, nggak ada pesawat. Sehingga ya mentok-mentoknya apa? Onta, kuda, ataupun ukur jalan alias jalan kaki. Sehingga yang dibikin acuan itu adalah perjalanan kaki selama 3 hari. Atau perjalanan kaki selama 2 hari. Di riwayat yang lain seperti itu. Kemudian di riwayat lain disebutkan larangan bepergian sejauh jarak perjalanan kaki selama 1 barit. Jadi dulu itu untuk menandai suatu daerah, suatu wilayah, itu ada barit. Ada barit. Barit ini bukan barit ya sebab. Karena kemarin ada yang ujian barit, mereka mengartikan dingin, bukan itu. Bukan itu. Barit di sini itu pos. Jadi ukuran tertentu. Separuh hari di sini. Jadi kalau sudah separuh hari dikasih tanda, separuh hari dikasih tanda. Lah ini namanya barit. Kalau sudah melakukan perjalanan kaki dengan kedua kakinya, sudah menempuh jarak itu, maka harus disertai dengan mahram jika perempuan. Kalau laki-laki lebih longgar. Jadi dia tidak syarat harus ada orang yang menemaninya, tapi dianjurkan, disunahkan. Disunahkan kalau bepergian itu tidak sendirian, ada kawannya, ada temannya. Jadi bisa diambil dari riwayat-riwayat ini bahwasanya inti dari riwayat ini adalah perempuan itu tidak boleh bepergian yang disebut dengan bepergian dengan safar jika tanpa disertai dengan mahram. Tentunya ada pengecualian di sini, yaitu dalam kondisi darurat. Ya, dalam kondisi darurat maka itu pengecualian. Kalau dalam kondisi darurat misalnya orang melaksanakan ibadah haji wajib. Apa itu ibadah haji wajib? Atau ibadah umroh wajib? Apa itu ibadah umroh wajib? Ibadah haji wajib atau ibadah umroh wajib adalah ibadah haji dan ibadah umroh yang dilaksanakan kali pertama. Jadi kalau saya alhamdulillah sudah gugur kewajiban saya melaksanakan ibadah haji dan umroh. Walaupun dalam hati saya masih punya keinginan besar untuk ya kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya kita semuanya lah. Itu kalau yang kedua, yang ketiga, yang keempat, maka hukumnya adalah apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Oleh karenanya kalau bepergian untuk haji dan umroh kali pertama, maka di sini ketika seorang perempuan yang pergi dan dia tidak mendapatkan kawan mahram, maka di sini dikecualikan. Alias dia tetap boleh untuk pergi. Karena ini hukumnya wajib pengecualian. Atau untuk belajar ilmu agama. Jadi misalnya teman-teman kita yang dari daerah-daerah jauh, mereka perempuan datang ke Probolinggo, misalnya tidak diantarkan oleh orang tuanya, ataupun kakak kandung laki-lakinya atau adik kandung laki-lakinya dan seterusnya tidak diantar oleh mahramnya. Ini bagaimana hukumnya? Ini boleh. Yang seperti ini hukumnya adalah boleh. Ya. Jika tujuannya adalah belajar ilmu ad-din ad-daruri, yang mana dia tidak mendapatinya di daerahnya. Tidak mendapati daerahnya orang yang bisa mengajarkan kepada. Maka yang demikian ini hukumnya tidak haram. Jadi itu permasalahan yang nomor 2 yang banyak diabaikan oleh kalangan di luar sana. Permasalahan yang ketiga adalah permasalahan khalwat atau khalwah. Khalwat atau khalwah sama. Dan permasalahan ikhtilat. Khalwat ini berdua-duaan. Cewek cowok berdua-duaan. Mereka ini bukan mahram, bukan suami istri, bukan pasutri, pasangan suami istri. Bukan, nggak ada hubungan apa-apa. Mereka bikin hubungan sendiri. Jadi-jadian sendiri mereka ini. Tahu nggak jadi-jadian sendiri? Yaitu panggil papa mama, yayang bebek, dan seterusnya. Anak-anak alay zaman sekarang. Kok mau gitu loh. Jadi kalau berdua-duaan, ya mereka ini di tempat yang sepi, walaupun cuma berdua-duaan, satunya menghadap ke kanan, satunya menghadap ke kiri, misalnya. Kemudian tangannya mulai berjalan, nah kan gitu. Misalnya nggak sampai seperti itu umpamanya, maka hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah
haram, tidak boleh. Di tempat yang sepi, di kamar berdua, di kos-kosan berdua, hukumnya haram, namanya khulwah. Jadi itu yang diharamkan, berdua-duaan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang tidak halal baginya. Perempuan ajnabiyah tanpa ada orang ketiga yang melihatnya. Oleh karenanya di sini ini sangat tetap perhatikan masalah itu. Teman-teman santri putri ketika mereka membaca Al-Quran, gurunya laki-laki, merekanya perempuan. Yang terakhir, biasanya nggak sendirian. Saya minta untuk ditemani oleh teman yang sebelumnya baca. Walaupun padahal ya pondok kita ya seukuran ini. Orang kadang berlalu lalang lewat itu kan, anak saya juga lewat, ibu mertua saya kadang juga lewat. Demikian pun tetap itu saya perhatikan. Kenapa ya? Demi wabil ihtiyat. Kalian tahu beberapa kasus-kasus pelecehan, kasus-kasus yang semacam ini terjadi di lembaga pendidikan Islami. Itu kan awal-awalnya kan kayak gitu. Muridnya nggak diajarin, gurunya juga ya sama gilanya gitu. Kadang ya on gitu loh. Satunya on, satunya gila gitu. Jadinya seperti itu, waliyadzubillah. Disuruh mijitin dengan dalih perintah guru, tidak boleh dibantah. Ya guru kalau memerintahkan, jika memang perintahnya tidak bertentangan dengan syariat, ya kita patuh. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, ya jangan dituruti. Jangan dituruti. Jangan mau dikacangin, jangan mau dibodoh-bodohin. Gurunya minta apa dituruti saja. Padahal permintaan itu adalah permintaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena mereka tidak belajar ilmu din ad-daruri. Tidak belajar kadar yang mana dengan kadar tersebut bisa dibedakan mana yang halal, mana yang haram. Akhirnya jadinya seperti itu. Cium tangan gurunya, padahal bukan mahram. Ini juga tidak boleh dengan dalih mereka santri-santri saya ini. Katanya sudah guru saya ini orang baik, ya orang itu selama dia bukan nabi, bukan malaikat, dia tidak maksum. Dia tidak maksum, dia sangat dimungkinkan terjatuh kepada perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Lah kita jangan bikin peluang seperti itu. Jadi itu tentang khalwat, berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahram, perempuan ajnabiyah tanpa ada orang ketiga yang melihatnya. Jadi kalau ada orang ketiga, misalnya kayak tadi yang saya ceritakan, pas teman-teman putri ngaji, ada orang ketiga. Nah ini seperti ini bukan dinamakan khalwah. Kemudian di sini harus kita pahami bahwa orang yang ketiga ini adalah orang yang disegani. Kalau anak kecil nggak ngefek itu, tetap hukumnya haram. Jadi misalnya ada seorang janda punya anak satu masih kecil, kemudian ada laki-laki datang ke rumahnya. Apakah dengan adanya anak kecil ini terhalang yang namanya khulwah, muharramah? Tidak. Tetap itu hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena anak ketiga ini adalah anak kecil yang tidak disegani. Dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhulanna ahadukum ala mughibatin illa wa ma'ahu rajulun aw rajulan." La yadkhulanna ahadukum ala mughibatin. Sungguh, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian masuk, ya. Jangan ada seorang pun laki-laki di antara kalian yang masuk ke tempat perempuan yang suaminya sedang gaib, sedang tidak hadir di majelis, sedang keluar. Kecuali illa wa ma'ahu rajulun aw rajulan. Jadi kalian misalnya kalau bertamu, nah ini makanya mungkin kalian masih ingat dulu, kadang ada orang janda buka warung, kemudian nongkrong di situ, nggak ada temennya. Ini bagaimana ini? Lupa kalau ada pelajaran kholwah kayak gini. Jadi kalau ada seperti itu, perempuan ini suaminya sedang pergi, sedang dinas, ya jangan bertamu ke situ, kecuali membawa teman. Kalau seandainya ada keperluan, benar-benar ada keperluan untuk bertamu. Kalau enggak ya nggak usah, ngapain ke situ.
Bikin apa? Curiga. Bikin riba, bikin curiga. Seperti itu. Oleh karenanya saya mengajarkan dulu kepada istri saya pada saat kami masih menjadi seorang kontraktor ya teman-teman. Kontrak di rumah gitu. Kadang kan ada orang datang gitu kan. Saya bilang, bapak saya keluar, saya bilang kepada istri saya, nanti kalau ada orang, siapapun itu, bahkan seandainya itu adalah teman akrab saya sekalipun, bahkan itu kerabat saya sekalipun, kalau mau dijelaskan lebih detail, ya jangan dipersilakan masuk. Bilang, dan bilangnya juga, apalagi orang asing ya, bilangnya juga itu bukan dibukakan pintu, dipersilakan duduk baru ngomong, enggak, bukan kayak gitu. Tapi bagaimana? Ketok-ketok misalnya ya, bilang, ngapunten, mohon maaf, ini suami saya sedang keluar dari jendela. Dari jendela. Kenapa demikian ya? Mending kayak gitu, mending mereka berspekulasi macam-macam daripada nanti istri saya dimacam-macam kan. Dan itu yang kita praktekkan teman-teman. Pernah suatu ketika, saya ini kan orang Gresik, ada kakak kelas saya, kita akrab banget, dan istrinya pun kenal dengan saya. Rumahnya pun juga, kalau kayak gini kan masih jaraknya agak jauh ya. Ini rumahnya agak-agak dempet gitu. Kemudian suatu ketika saya datang ke situ ngambil buku. Karena buku saya yang dikirim dari Libanon itu jatuhnya di situ. Dibawa oleh adiknya. Adik sama kakaknya ini sama-sama teman kita kuliah di Libanon. Saya datang ke situ, ngajak teman saya yang dia bukan teman dari teman saya tadi itu. Jadi temannya saya tapi bukan teman saya satunya lagi. Bingung ya? Pokoknya kayak gitu. Jadi bukan dari sama lah intinya teman saya yang satunya. Teman alias saya. Saya datang ke situ, Cak Fulan ada. Oh, ngapunten Ustadz, manggilnya saya Ustadz karena tahu itu. Ngapunten Ustadz, niki masnya belum datang, masih di luar. Oh, nggih pun, mboten napa-napa, enggak apa-apa, saya tunggu. Enggak dibukakan itu teman-teman di jendela itu. Atau buka pintu dikit terus ditutup lagi. Lupa saya. Nah, ini teman saya ini heran. Subhanallah. Begitu seharusnya seorang istri itu ya. Suaminya enggak ada, dia tidak masukkan laki-laki lain. Jadi kalian harus seperti itu. Siapapun itu orangnya, ya harus hati-hati. Walaupun itu adalah kerabat suami kalian. Ya sudah. Karena memang ketentuannya seperti itu. Dan di sini saya ingin bercerita tentang seorang laki-laki yang menjadi laki-laki cacat, tidak punya telinga karena telinganya ini diiris. Jadi laki-laki ini adalah ponakan dari pamannya. Jadi ada dua orang laki-laki, hubungan keduanya adalah ponakan dan paman. Ponakan dan paman. Pamannya ini sudah menikah, sudah beristri. Ini terjadi di Habasyah, di Afrika sana. Pamannya ini sudah beristri. Tinggal sudah rumah sendiri. Kemudian suatu hari ponakannya ini datang ziarah pada pamannya. Tapi ponakan ini bukan ponakan yang masih anak-anak unyu-unyu lucu-lucu gitu, enggak. Sudah gede ini, ponakan gede. Datang ke situ, kemudian tinggal di situ, nginep di situ, bla 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 dan seterusnya. Lah ini namanya ponakan. Pamannya setiap hari kerja ditinggal. Dipikir ponakannya sendiri kan, sama istrinya kan, kalau di sini kita kan manggilnya bibi kan, tapi itu bukan mahram teman-teman. Bukan mahram. Ditinggal ternyata bermain gila dengan istri pamannya. Kenapa? Karena tidak memperhatikan hukum ini, hukum khulwah tadi. Coba kalau memperhatikan hukum khulwah, pasti tidak akan terjadi seperti itu. Karena mendapati istrinya dan ponakannya ini bermain gila, tahu ya bermain gila kalian ya? Ya udahlah, bisa dijelaskan. Marah ini, mau nggak marah juga seperti itu kejadiannya. Mau marah tapi ponakan sendiri bagaimana? Ya marah ini orang ini marah. Saking marahnya dia ambil pisau, kemudian telinga ponakannya diiris. Biar tahu kalau kelakuan ponakannya kayak gitu. Masih hidup, tapi ya gitu, akhirnya hidup tanpa telinga. Waliyatubillah. Orang akhirnya jadi tahu, oh, kenapa kok nggak punya telinga itu? Gimana historinya ini gimana? Ceritanya gimana ini? Diiris oleh pamannya sendiri. Kenapa? Sebegitu kejam dan teganya si paman ini mengiris telinga ponakannya. Ya akhirnya kan jadi buah apa buah? Ya kalau buah yang matang gitu ya. Nah ini buah bibir teman-teman.
Tahu ya buah bibir ya. Jadi seperti itu. Itulah pentingnya seseorang itu berpegang teguh dengan syariat. Jadi jika terdapat dua orang laki-laki atau lebih ya dengan seorang perempuan ajnabiyah, maka yang demikian ini bukanlah termasuk kholwat yang diharamkan. Bukanlah termasuk kholwat yang diharamkan. Jadi boleh seperti hukumnya boleh dengan syarat orang yang ketiga ini adalah orang yang thiqah. Dan kemarin sudah kita ceritakan ya kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjamu tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia memerintahkan kepada istrinya untuk menghidangkan makanan dan mereka duduk di satu majelis, di satu tempat, tanpa ada ikhtilat, tanpa ada ya berdesakan dan saling menempel, nggak ada seperti itu. Maka yang demikian itu hukumnya adalah boleh. Jadi seorang perempuan ini ketika masuk ke dalam sebuah masjid, kemudian berkumpul dengan seorang laki-laki di dalamnya, ya ini juga bukan dinamakan kholwat. Jadi masjid, biasanya masjid bagaimana? Ramai apa sepi? Ramai. Masjid biasanya kan hilir berganti. Jadi orang masuk, keluar, sholat, kemudian etikaf mungkin sebentar, zikir-zikir, baca-baca Quran, keluar. Kemudian masuk lagi, keluar lagi, dan seterusnya. Nah, biasanya seperti itu ya harusnya. Apalagi masjid-masjid yang berada di pinggiran jalan. Kalau masjid kampung ya memang orang kan sudah punya rumah sendiri-sendiri. Biasanya ya nggak ke masjid kecuali di waktu sholat. Jadi kalau seandainya ada seorang perempuan masuk ke dalam masjid dan kemudian laki-laki berkumpul dengan laki-laki di dalamnya, ini bukan termasuk kholwat yang diharamkan dengan ketentuan masjid tersebut ini tidak sepi dari pengunjung, dari orang yang datang. Begitu juga dengan jalanan. Kalau di jalan bagaimana Ustaz? Laki-laki perempuan di jalan bagaimana? Kholwat apa tidak? Sama, ketentuannya sama. Jika jalan itu terus ada orang lewat, maka bukan termasuk kholwat yang diharamkan. Ya. Jadi kalau tidak sepi dari orang yang lewat, bukan termasuk kholwat yang diharamkan. Tetapi kalau jalan sepi, nggak ada yang lewat, sepi, lah ini termasuk hukumnya kholwat. Insya Allah ketentuan umumnya akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, saya komen sedikit ya, Ibu. Jadi alhamdulillah ya memang harusnya seperti itu, senantiasa dimotivasi putrinya biar tetap istiqomah ngaji dengan guru-guru kita di Yayasan Syahama, walaupun hanya melalui aplikasi Zoom atau secara virtual. Bisa nanti japri ke saya biar saya share juga rekaman kajian kami yang ada di YouTube atau guru-guru kami. Apabila ada sepasang suami istri, lalu suatu hari kakak laki-laki dari suami datang ke rumahnya mempersilahkan menginap beberapa hari. Istrinya nggak ridho, tapi suami membiarkan. Siapa yang berdosa? Rumahnya siapa ini? Rumahnya ngontrak. Yang bayar kontrakan siapa? Loh iya, kewajibannya laki-laki. Tapi boleh jadi kan istrinya baik hati dan tidak sombong gitu kan. Suami yang berarti yang punya hak suami. Jadi ya begini, kalau memang itu adalah rumah kontrakan yang dibayar kontrakannya oleh si suami atau apa tadi? Atau rumah pribadinya suami ya berarti haknya suami. Cuman ya diatur kalau memang si suami atau yang punya hak untuk mempersilahkan ini memperbolehkan, ya berarti harus diatur bagaimana jangan sampai terjadi kholwat. Jangan sampai terjadi kholwat. Jadi misalnya pas suaminya kerja, ini saudara iparnya juga di luar, tidur di masjid misalnya. Cuman pas makan, pas tidur malam di situ kan ada kamar-kamar tamu kan lah. Kalau semacam itu ya nggak ada masalah. Di sini keridhaan istri nggak ada efeknya. Nggak ada efeknya karena rumahnya rumah suami.
kontrakannya suami. Suami tidak berdosa ketika mempersilahkan orang lain menginap di rumahnya akid fidimni syarat dengan ketentuan syarat tentunya. Jadi istrinya ya tidak buka aurat di hadapan itu dan seterusnya. Ya, ini jadi suami di sini tidak harus konfirmasi kepada istri ketika menginapkan orang lain. Tidak harus dengan pengertian ya bukan berarti baiknya seperti itu ya saya nggak bilang. Cuman ya alangkah baiknya ini kan rumah-rumah berdua, rumah tangga berdua ya komunikasi yang baik lah. Misal pas ditinggal kerja si kakak ipar di luar beda ruangan. Nah ini dilihat dulu rumahnya ini ukurannya berapa ini ada gobitnya ini. Kalau seandainya deket dan sering kelewatan orang dan seterusnya lah. Kalau beda ruangan tapi satu rumah ya kan, berarti nggak apa-apa ya Ustadz. Itu tadi sesuai dengan ketentuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu bagaimana ya Ustadz hukumnya kalau seperti itu? Nggak apa-apa gitu. Misalnya uh, kakak iparnya itu di beda ruangan, cuman kadang ditinggal kerja itu di rumah berdua gitu. Cuma berbeda ruangan. Tapi kan istrinya itu risih gitu. Jadi ngumpet aja di kamar, jarang keluar, nggak berani keluar karena nggak enak, takut juga, khawatir juga gitu. Itu gimana hukumnya Ustadz? Ada perincian detailnya itu. Insya Allah nanti saya share. Soal diingatkan atau nanti japri aja nomor pribadi saya. Oh iya, baiklah Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Tapi kalau saya pribadi, walaupun itu adalah kakak kandung saya, tidak seperti itu. Saya carikan homestay misalnya, atau saya bilang kalau ke sini makan, tapi kalau nginep cari penginapan sendiri. Saya bilang kayak gitu. Iya ya Ustadz. Ustadz, maaf untuk pertanyaan saya yang itu anak saya gimana Pak Ustadz? Iya, PR buat saya. Yang bisa japri ke saya nggak Ustadz? Karena ini kan saya kebetulan anak saya mau pulang ya, bingung maklumnya karena kakaknya itu lagi lagi keluar kota gitu. Ya. Bisa Bu, tapi Ibu japri ke saya dulu karena saya nggak tahu nomornya Ibu. Siap, nanti saya japri ya Ustadz. Saling japri. Iya, barakallah. Itu saya ibunya Farhan Ustadz yang kalau Jumat hari Selasa ngaji sama Ustadz. Alhamdulillah. Semangat Ibu. Iya, nanti saya japri ke Pak Ustadz ya. Oh, itunya pertanyaannya. Ya, barakallahu fikum. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Kalau ada seorang perempuan pergi keluar kota tanpa mahram, dia perginya untuk membantu orang yang apa perempuan itu berdosa? Memang nggak ada perempuan lain yang bantu selain ini. Perempuan ini. Saya PR-kan juga ini. Ini pertanyaan seperti ini saya masih perlu kejelasan. Apakah nggak ada perempuan lain? Apakah nggak ada yang bantu selain dia dan seterusnya? Lah ini kan masih perlu diperjelas lagi biar kita bisa tahu hukumnya secara pasti. Dijabri lagi Umi Eva. Kayaknya cukup ini. Kalau enggak nanti ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan dipahami sebagaimana mestinya. Yang belum terjawab nanti bisa langsung japri ke saya. Bisa lewat admin, bisa langsung dan seterusnya. Kita tutup dengan tahlil, shalawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.